Ide bisnis bisa datang kapan saja. Dari kerinduannya akan es krim yang pernah dinikmatinya di Jepang, Michelle Wijaya membuka kafe. Kafe es krim Shirokuma dibuka 1,5 tahun yang lalu. Wanita 26 tahun ini memang menyukai kudapan manis. Ini juga menjadi salah satu alasan membuka kedai es krim. Shirokuma ini kan baru aja 1 tahun, tapi udah booming banget, udah menjadi favorit banyak orang. Gimana sih ceritanya bisa sampai seperti ini? Jadi ya kita emang baru 1,5 tahun sih ya, jadi kita bukanya pas Juni 2014 gitu. Karena emang story-nya sih kita lagi holiday di Jepang, itu sempat ke Kyoto. Itu lihat konsep kayak begini gitu, jadi emang banyak soft cream, banyak matchanya. Itu ya kita lihat kita cobain makan apa segala, pas balik ke sini nggak ada yang sama, itu I was craving it gitu loh. Jadi ya udah deh kita bikin aja ya, karena emang udah ada experience, a little bit of experience. Kalau itu ada background di pastry ya udah berani deh buka gitu loh. Sebelum membuka gerai Shirokuma pertama, Michelle melakukan persiapan selama 3 bulan termasuk membuat berbagai resep. Michelle juga melakukan riset pasar ke berbagai mall di Jakarta untuk mengetahui apakah sudah ada bisnis sejenis. Ia sempat dihinggapi rasa takut. Maklum saja, Michelle belum pernah berbisnis sebelumnya. Terus apa sih kendalanya di awal, kesulitannya, atau pasti kan ada rasa kayak ini gimana ya nanti ke depannya growingnya bagus nggak ya? Kendala di awal kamu membangun bisnis ini seperti apa? Awal-awalnya agak takut juga ya, namanya juga bisnis pertama. Itu saya juga baru balik dari kuliah di Australia, jadi aku belum ngerti market Indonesia tuh kayak gimana. Jadi ya itu sih, jadi uncertain about orang Indo tuh sukanya apa sih gitu. Tapi ya kan kita learn by doing juga kan, jadi every time we have a mistake juga lama-lama dibetulin dikit-dikit gitu loh. Itu ya ada ini sih mungkin di management style agak beda ya. Saat belajar di Australia, Michelle mengisi waktu luangnya dengan menjadi pelayan di berbagai restoran dan kafe. Namun pengalaman ini ternyata tidak sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Ada beberapa perbedaan model usaha dan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Australia. Misalnya saja soal efisiensi tenaga kerja. Mungkin karena saya dulu kerjanya tuh juga kerja di kafe, dan dulu in my experience ya aku harus kerjain semuanya gitu loh, dari dishwashing, dari cleaning toilet, dari baking, kasir, waitressing, everything gitu loh. Karena di Australia ya labor kan mahal, wages, minimum wage di sana sangat tinggi, jadi semua orang yang di sana di-expect untuk menjadi produktif gitu loh. Jadi harus bisa semuanya. Paling di toko itu cuma ada 4 orang, 5 orang, itu ya gitu, jadi harus tahu semuanya gitu. Kalau di sini belum di sana gitu, jadi mungkin ya staff harus lebih banyak, itu ya begitu. Cuman ya karena ada experience itu, anak-anak di sini juga ngerti gitu, oke, si Michelle tuh bisa kerja gitu, jadi dia agak ada respectnya sedikit gitu. Setelah melakukan riset, akhirnya Michelle mantap membuka bisnis. Modal awal ia dapat dari hasil menabung selama bekerja di Australia dan pinjaman dari orang tuanya. Awalnya semua masih ia tangani sendiri. Resep es krim salah satunya. Michelle bereksperimen hingga menemukan rasa es krim yang ia inginkan. Bekal pendidikannya di Le Cordon Bleu Sydney, ia gunakan untuk menciptakan berbagai rasa es krim yang belum ada di Indonesia. Gadis yang juga lulusan ilmu pemasaran dan keuangan University of New South Wales ini rajin mempromosikan kafenya di media sosial. Sampai hari ini yang resep untuk dessert masih sama saya yang bikinnya gitu. Kita kerja sama head chefnya untuk develop sendiri gitu loh. Itu dari sisi desain, dari sisi interiornya apa segala, aku masih ada inputnya gitu. Training, meeting tiap hari ya masih aku yang handle. Kamu sendiri memang suka terjun langsung gitu, maksudnya in detail gitu dengan itu? Iya sih, karena emang aku sukanya agak sedikit ini ya, I like things to be right gitu, jadi dikit-dikit lah gitu, pasti harus mungkin di kitchennya sendiri gitu, kalau lihat aduh ini kayaknya kurang norinya gitu, jadi paling aku harus kasih tahu sih. Terjun langsung mengurusi semua hal menjadikan Michelle paham apa saja masalah dalam bisnis.
Salah satu hal yang menurutnya harus dijaga adalah hubungan baik dengan pelanggan, pemasok bahan baku, dan karyawan. Michelle percaya komunikasi yang baik adalah kunci meraih sukses. Hubungan baik terhadap semua aktor ya, semua elemen ya. I think itu sih yang nggak boleh diremehkan gitu. Karena ya relationship sih very important. Oke, menurut kamu nih udah dalam satu setengah tahun ini, apa sih yang paling penting dalam running bisnis? Running bisnis, the people sih. The people. Tetap ya, the people. Masih orang sih, karena ya our society emang based on that kan, relationships based on what we want gitu, dari customer lah, dari staff, dari management apa segala juga, it's all about people gitu. Jadi itu penting sih. Di luar dugaan Michelle, gerai pertama ini sukses dan pengunjung membludak hingga ia kewalahan melayani mereka. Rasa bahagia karena dagangannya laris berubah menjadi kekacauan saat ia harus berhadapan dengan ratusan pengunjung yang mengantri dan harus dilayani. Terus gimana saat kamu ternyata faktanya seperti ini? Ya pas awal-awal sih belum ready ya, karena kita rame banget deh tuh. Pas waktu itu kita punya karyawan total cuma 14 orang. Jadi nggak ke handle gitu. Jadi ya artinya saya setiap hari ya masih bantu sih di kasir lah, di dessert apa segala masih di sana, sampai salah satu manajer saya yang kerja sama saya tuh apply ke kita karena lihat saya nangis di kasir. Oke, kenapa tuh? Stres aja, terlalu banyak happening gitu. Emang ya overwhelm aja sih, banyak banget nih customernya, dan itu saya juga masih baru sekali gitu, jadi belum efisien lah gitu loh. Terus gimana kamu? Ya saya sih thankful aja ya, thankful aja sih, karena dari itu saya bisa belajar gitu. Oke, sebaiknya manajemen harus kayak begini gitu. Dalam 6 bulan, Michelle berhasil mengembalikan pinjaman modal dari orang tuanya. Sisa hasil usaha kemudian ia gunakan untuk membuka kafe kedua. Setahun kemudian, Michelle sudah mempunyai 5 kafe yang tersebar di beberapa pusat belanja. Jika saat memulai usahanya ia hanya memiliki 14 karyawan, kini ia dibantu 115 orang. Berasal dari keluarga dengan latar belakang wirausaha, sejak kecil Michelle sudah dididik untuk berbisnis. Siapa yang paling berpengaruh gitu dalam membangun bisnis ini? Ya my parents sih gitu. Karena dari kecil juga udah diajarin cara bisnis apa gitu. Jadi dari umur 9-10 tahun aku masak cookies, jual di sekolah. Dan kayak gitu-gitu juga masih disupport dari kecil gitu. Jadi ini semua produk dari ajaran orang tua sih. Gadis kelahiran 1989 ini rajin berkonsultasi dengan orang tuanya, terutama sang ayah. Hasil diskusi kemudian ia ramu dengan pengetahuan dan pengalamannya selama kuliah dan bekerja di luar negeri. Mungkin mereka bisa copy resepnya sedikit, atau kita punya interior lah apa gitu mungkin bisa, tapi feeling yang dapat dari brandnya kan nggak bisa di copy gitu loh. Shirokuma berasal dari bahasa Jepang yang berarti beruang putih. Ketika masih kecil, Michelle sering dipanggil dengan julukan ini. Michelle sudah lama tertarik dengan makanan Jepang. Ia melihat bisnis restoran Jepang berkembang pesat di Indonesia. Kan kamu bawa nama Shirokuma, banyak pastikan yang ngira ini bukan produk Indonesia gitu. Itu bagian dari strategi juga nggak sih? Mungkin kamu nanti kalau mau expand ke luar negeri itu jadi mudah untuk masuk atau gimana? Iya, jadi emang di strategi brandingnya sendiri, karena kita punya makanan Jepang, dan kita udah lihat sih dari research gitu ya, semua orang Indonesia emang suka sih makanan Jepangnya. Kayak kita lihat kayak yang booming sekarang juga franchise Jepang atau mungkin konsep Jepang juga gitu. Dan di country lain yang di Asia juga sebenarnya suka gitu makanan Jepang, karena the flavor is very acceptable.
ya, nggak terlalu strong, nggak terlalu pedas, nggak terlalu asam, nggak terlalu manis gitu. Jadi di country apa aja sih bisa masuk gitu loh. Shirokuma mengambil spesialisasi matcha ice cream. Bahan baku matcha langsung didatangkan dari Kyoto, Jepang, meski harganya jauh lebih mahal dibandingkan buatan Taiwan atau Tiongkok. Ini saya mau kasih lihat bedanya matcha kita sama matcha yang lain. Oke. Nah, ini bedanya ini yang dari supermarket, ini yang dari kita punya. Oh, ini lebih fresh ya, hijaunya tuh benar-benar jelas banget. Kita ambil matcha ini dari Kyoto, langsung dari Jepang diimport. Dan kita pilihnya karena warnanya emang sudah hijau, kita nggak usah pakai coloring gitu. Kadang emang mungkin yang udah di sini banyak juga yang dari Korea, dari Taiwan gitu. Mungkin rasanya mendekati tapi belum se-strong yang kita mau gitu. Dan dengan warnanya sendiri, kalau pakai ini harus masih pakai pewarna untuk bikin warnanya hijau yang ceria itu. Nah, yang ini emang lebih mahal. Cuman karena rasanya sama warnanya bagus, kita pakai sih gitu. Jadi matcha yang enak tuh nggak terlalu pahit, tapi dia ada manisnya sedikit. Matcha adalah serbuk teh hijau yang kualitasnya lebih tinggi daripada ocha, teh hijau yang biasa digunakan untuk membuat minuman. Matcha Jepang punya rasa teh hijau yang kuat dan warnanya lebih pekat sehingga tidak memerlukan pewarna buatan. Oke, ini semua udah kamu cobain gitu ya? Semua matcha. Kalau kita mau bicara mengenai produksi, mengenai ini semua, dari menu Shirokuma sendiri ini ada apa sih yang menjadi signature menu? Signature menu kita yang awal-awal jadi booming banget itu yang snow avocado, karena dia ada cotton candy-nya, dia itu ada ice cream-nya, dia itu dituang pakai kopi gitu. 5 cabang Shirokuma masing-masing punya menu tersendiri yang tidak ada di cabang lain. Ini dilakukan Michelle agar setiap cabang memiliki ciri khas. Sekarang telah ada 70 jenis makanan Jepang di Shirokuma. Sebagian besar adalah hidangan penutup. Yang membedakan dessert kamu ini dengan tempat-tempat lain apa sih? Kita coba membuat kita punya es krim lower in fat, lower in sugar. Jadi pas makan tuh nggak terlalu enek gitu loh. Karena kita kalau makan es krim banyak tuh langsung aduh I feel so bad gitu loh. Kalau ini enggak, karena kita bikin everything lighter sih. Iya. Ingredientsnya tapi memang healthy atau gimana? Iya, kita nggak ada preservative-nya sih. Jadi banyak juga teman saya yang mungkin punya baby gitu, tanya ini boleh nggak sih? Of course boleh. Iya, karena kita emang bikinnya fresh tiap hari gitu ya. Kalau kita lihat mungkin es krim franchise, kadang emang masih dibikin di luar negeri, which is good buat control quality-nya. Tapi when you think about it, itu udah di-ship quite long. Masuk customs, di clearance, apa segala, itu sebenarnya dari factory mereka ke kita itu udah berapa bulan gitu loh. Kalau ini enggak, ini kan benar-benar fresh, kita bikin hari itu, dijual juga hari itu. Selain mempertahankan kualitas produk, membangun bisnis juga perlu strategi pemasaran yang baik. Di era teknologi, kompetisi pasar semakin ketat. Michelle memilih media sosial dan blog untuk mempromosikan makanan penutup buatannya. Gitu. Nah, strategi kamu untuk berkompetisi dengan yang lain itu seperti apa? Okay. Sebenarnya it's exciting sih, karena kalau nggak ada kompetitor sama sekali, kita ada cenderung ya udah everything is fine, we don't have to do anything, nggak usah improve gitu loh. Tapi karena kita ada kompetisi ini kan kita jadi motivated kan, jadi oke, that means kita harus keluarin menu yang baru, kita harus bikin marketingnya lebih bagus apa segala gitu. Tapi ya karena Shirokuma ada bernama, brand inilah yang susah di-copy gitu. Mungkin mereka bisa copy resepnya sedikit atau apa kita punya interior lah apa gitu mungkin bisa, tapi feeling yang dapat dari brandnya kan nggak bisa di-copy gitu loh. Sama ya gitu, kita harus to have a good relationship with people sih. Jadi dengan supplier, dengan mall, dengan food bloggers mungkin yang membantu kita sampai sekarang gitu loh. Karena itu penting sih. Jadi dari mallnya juga kita pasti disupport, dari supplier juga mungkin dikasih harga yang bagus. Itu dari food bloggers sendiri suka datang, suka foto. Jadi kita bisa ada dialog sama mereka juga. Jadi hubungan baik terhadap semua faktor ya, semua elemen ya. Para food blogger atau penulis blog makanan pun tidak lepas dari sentuhan Michelle. Secara rutin ia mengundang mereka ke Shirokuma. Kalau menurut aku ya, yang penting itu enak pertama, terus unik.
Kalau udah unik pasti dicari sama semua orang. Dan terjangkau deh harganya menurut aku. Makanan dan minuman yang dijual di Shirokuma dibanderol dengan harga 15 hingga 30 ribu rupiah. Sementara hotdog dihargai 45 ribu rupiah. Setiap hari, satu kafe dikunjungi rata-rata oleh 500 orang. Michelle berusaha membuat tampilan makanannya fotogenik untuk menarik minat pelanggan muda. Awalnya kita cuma dessert sama mungkin fries, popcorn chicken, snack lah, japadoknya gitu. Tapi lama-lama kita lihat, oke, kalau konsumen Indonesia sukanya tuh yang ada nasi. Jadi kita mulai deh ada udon, ada kari katsudon lah, apa gitu yang semuanya ada nasinya, ada udonnya. Yang untuk sedikit heavy aja sih, tapi ya porsinya masih kecil-kecil karena kita mau buat customer kita masih bisa cobain yang lain gitu loh. Iya. Michelle juga menjalani kerjasama dengan pihak lain termasuk kedai Tanah Merah yang fokus pada kopi khas Indonesia. Di sini ia menjajal berbagai varian kopi untuk dipadukan dengan es krim miliknya. Michelle sendiri yang meracik es krim dan kopi untuk menemukan paduan rasa yang menurutnya pas. Karena saya sendiri emang suka minum kopi ya, jadi very picky about the quality of coffee gitu. Kebetulan emang ke kafenya mereka yang di Tamrin, itu pas minum, wah suka banget gitu. Berteman dengan baristanya, berteman sama ownernya, jadi saya bilang ya udah kita pakai kopinya Tanah Merah aja di Shirokuma gitu. Karena kita juga serve very good coffee here. Barista saya semua di training sama mereka, itu suka ikut kompetisi-kompetisi juga gitu. Yang aku respect sih, my dad punya filosofi gitu. Jadi kalau kita do business harus win-win relationship in all aspects gitu loh. Jadi setiap deal yang kita bikin harus berdua pihak tuh menang. Tiap kali akan membuka cabang baru, Michelle selalu melakukan riset, baik dengan bertanya langsung kepada pelanggan atau mengamati media sosial. Langkah ini dilakukan untuk menentukan apakah lokasi yang akan dijadikan tempat usaha memiliki prospek yang menjanjikan. Itu ada risetnya sendiri atau gimana? Pasti sebelum kita buka toko, kita harus do our due diligence dulu. Which usually means ya kita ke sana dudukin, kita cari tempat, ya kita observe aja customer yang ke sana tuh apakah ibu-ibu, families, pelajar atau pekerja gimana gitu, dia punya market tuh gimana, spendingnya gimana, ramenya pas weekend doang atau weekday juga rame gitu, karena ini semua kan jadi faktor kesuksesan nanti gitu. Memiliki 100 lebih karyawan menjadi tantangan tersendiri bagi Michelle. Disinilah kemampuan manajerialnya diuji. Apa tuh kendalanya dari manajemen ya, dari managing? Karena managing a lot of people susah sih, karena everybody has their own needs, ada kemauan masing-masing. Mungkin cara motivasi mereka juga beda-beda. Jadi ya itu tugas kita sih untuk benar-benar kenal gitu sama karyawan kita. Oke, kalau yang ini sukanya ini, nggak bisa respon kalau kita marahinnya kayak gini, nggak ngerti gitu. Jadi harus get to know them aja gitu. Jadi itu caranya kalian kamu untuk dekat gitu, semuanya di komunikasi, relationship gitu ya, semua ya. Gitu sih. Itu kita juga ya melalui personality test apa segala juga bisa ngerti gitu. Oke, yang ini tuh motivasinya apa, yang ini tuh kepentingannya apa gitu. Jadi bisa tahu gitu. Oke, ini cocoknya di sini, cocoknya di sini gitu. Bagi Michelle, karyawan merupakan ujung tombak bisnis kafenya karena merekalah yang setiap hari berhadapan dengan pelanggan. Para karyawan jugalah yang paling mengetahui keinginan pelanggan. Feedback apa tuh yang paling kamu dapat dan kamu pelajari dari itu semua? Sebenarnya kalau dari staff kita kan mereka sebenarnya yang di toko ini setiap hari gitu. Jadi mereka yang paling kenal ke customer kita, dari apa yang mereka suka, itu behavior mereka lagi pas lagi pesennya suka yang mana gitu. Jadi sebenarnya itu yang paling penting sih, karena all of the business is all about
kita punya customer gitu loh. Dan kita pas mau launch produk baru atau mau buka di tempat lain itu juga dengerin dari mereka gitu. Jadi ya staff kita harus pinter tanya-tanya. Untuk membuat karyawannya nyaman, Michelle membangun hubungan yang bersifat kekeluargaan dengan mereka. Masih banyak mimpi yang ingin diraih Michelle lewat bisnisnya. Memiliki 5 outlet menurutnya masih belum cukup untuk mempertahankan eksistensinya di pasar yang sangat kompetitif seperti sekarang ini. Oke, kalau kita bicarain mimpi, pastinya kamu dengan udah buka 5 outlet, ke depannya tuh pasti ada mimpi-mimpi lain. Apa sih? Vision saya sih pinginnya mulai expand ke luar Jakarta ya, karena emang kalau saya baca Instagram sih banyak komen-komennya gitu, kalau lo buka di Bali, di Bandung, Surabaya gitu. Jadi itu yang short term gitu loh. Mungkin untuk long termnya juga saya mau buka di negara Southeast Asia yang lain gitu sih, karena konsep ini saya pikir bisa work anywhere sih gitu. Apa yang kamu lakukan untuk achieve your dream? Ya kita harus pelan-pelan make sure that the processes di setiap toko smooth gitu loh. Kalau kita punya SOP udah jalan, kita punya sistem-sistem udah bagus, ini bisa di-replicate di mana aja. Ada target berapa lama? Hopefully this year udah bisa buka di luar kota sih. Oke, yang paling dekat apa? Yang paling dekat ya di luar Jakarta ini kita mau buka di Depok. Kesibukannya dalam membangun bisnis tidak serta-merta menghilangkan waktu bersama keluarga dan teman. Pelajaran apa sih yang kamu dapat dalam setahun ini kamu mulai berbisnis? Yang paling penting sih yaitu harus masih mau belajar. Ya, jangan stubborn sih. Kadang gampang ya kita jadi sombong gitu karena udah sukses nih apa segala gitu. Tapi I remember sih yang bantu saya tuh banyak banget sebenarnya dari awal sampai sekarang gitu loh. Termasuk dari staff, dari keluarga, dari teman-teman tuh banyak banget yang support saya. Jadi yang sampai sekarang ini bukan cuma saya doang yang bikin ini sukses gitu sebenarnya. Pesan atau nilai-nilai apa yang paling kamu pegang gitu dari orang? Yang aku respect sih my dad punya filosofi gitu loh. Jadi kalau kita do business harus win-win relationship in all aspects gitu loh. Jadi setiap deal yang kita bikin harus berdua pihak tuh menang sebenarnya gitu. Kita nggak boleh selfish. Ya, jadi kita nggak boleh kayak dari supplier kita tekan harga gitu, nggak boleh, karena kalau mereka sukses kita juga sukses gitu loh. Jadi in everything jadi harus partnership sih.